Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repana Katarina Salsadila. Di sini saya akan menerangkan materi dari perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori atau ingatan, dan logika berpikir. Perkembangan kognitif adalah tingkat kemampuan anak dalam berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar si kecil bisa memproses informasi, belajar mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat. Perkembangan keterampilan kognitif seringkali dikaitkan dengan faktor genetik. Namun, sebagian besar sebetulnya bisa dipelajari. Kemampuan berpikir dan belajar dapat ditingkatkan dengan mempraktikannya atau memberikan simulasi yang tepat. Perkembangan kemampuan kognitif anak akan menghasilkan kemajuan besar dalam 6 tahun pertama. Pada masa ini, ibu akan melihat si kecil mulai memahami koneksi atau hubungan antara objek dan orang di sekitarnya. Keterampilan kognitif awal si kecil. Hal ini akan mendukung perkembangan awal si kecil selangkah lebih maju. Pendekatan yang disarankan adalah melibatkan si kecil dalam memahami dirinya sendiri. Yang kedua, teori perkembangan kognitif para ahli. Menurut Neisser, kognitif itu hanya bicara tentang 3 konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi kognitif adalah bagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga, kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan. Tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu, atau sebaliknya, tidak semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Yang keempat yaitu kognisi otak. Kognisi adalah fungsi otak tingkat tinggi dan mencakup bahasa, imajinasi, persepsi, dan perencanaan. Proses kognisi memengaruhi 100 miliar sel saraf di otak. Proses kognisi adalah proses yang terus berubah dan beradaptasi pada manusia. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.